Yaks. Nah, Tojaki, sekarang kita sudah bersama dengan 3 buah SUV yang walaupun ketiganya ini cukup unik, tapi punya 1 buah persamaan, di mana ketiganya adalah SUV premium urban monocoque berpenggerak all-wheel drive. Oh, betul sekali. Dan 3 mobil ini semuanya punya keunikan masing-masing. Asal negaranya juga semuanya beda. Yang satunya dari Jerman, ini dari Jepang, dan yang ini dari Tiongkok. China. Yes, betul banget. Dan harganya pun berbeda-beda. Yang satu di atas 1 miliar, ini 600 juta atas, dan di sebelah sana 600 juta kecil. Yes, jadi apakah si anak baru ini bisa melawan SUV-SUV veteran yang sudah lebih lama mengaspal di Indonesia? Nah, tanpa berlama-lama, bagaimana kalau kita langsung coba aja mobilnya, mulai dari BMW X3 xDrive 3.0 LCI M Sport, Mazda CX-5 Cool all-wheel drive, Chery Tiggo 8 Pro Max all-wheel drive. Kita mulai dengan bahas eksteriornya dulu. Kita mulai dari siapa nih? Itulah anak baru dulu nggak sih? Baru dulu. Baru ini. Anak baru dulu nggak sih? Oke, kita mulai dari eksterior Chery Tiggo 8 Pro Max all-wheel drive. Oke, kita mulai dari si pendatang baru dulu, yaitu Chery Tiggo 8 Pro Max. Dia menggunakan platform T1X yang merupakan derivatif dari Jaguar Land Rover. Jadi, essentially, it's a Jag. Jadi pastinya rasanya akan sangat Eropa sekali. Dan kalau bicara soal desain, ini juga sudah merupakan sebuah high-end business SUV yang memiliki tampang yang sangat berwibawa dan rupawan. Dan kalau dari belakang, ini yang menjadi pembeda di antara varian Tiggo 8 lainnya. Karena dia akan menjadi yang flagship atau yang paling atas di antara Tiggo 8 series gitu ya. Nah, dari atas antena sudah shark fin, dia udah ada integrated roof spoiler yang di sini ada lampu turp brake stop lamp LED yang membentuk huruf T untuk Tiggo, makanya sangat distinct pas malam. Kaca udah defogger, wipers sudah rapi, Chery di spell out di sini, dan sebagai penanda dia ada varian yang paling atas, Tiggo 8 Pro Max dengan penggerak all-wheel drive di bagian sininya. Nah, dia juga ada sedikit flexing nih di bagian belakang berupa emblem 390T, T melambangkan turbo, 390 kan torsinya. Jadi torsi dan performa mobil ini memang luar biasa karena dia emphasis mobil ini tuh ada di tenaga, kemewahan, safety, dan juga teknologi. Kemudian ke bagian bawah bumpernya juga tetap ada cladding hitam khas dengan SUV modern. Dan yang kita suka ini nih, quad muffler yang ini beneran asli, yang bikin beberapa mobil Jerman malah malu gitu ya, karena kalau mobil Jerman sekarang kan rata-rata fake muffler. Kemudian safety-nya juga udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang dan juga ada kamera mundur yang diletakkan bagian sininya. Nah, taillights-nya ini yang menjadi pembeda terbesar dengan seri Tiggo lainnya karena dia LED bar yang menyeberang seperti ini sudah full LED dengan animation yang pas kalian masuk atau kalian mendekat dia akan nyala animasinya. Seinnya juga sudah sequential. Lanjut ke bagian samping, secara panjang bodi dia menjadi yang paling panjang di antara SUV komparasi kali ini di 4722 mm yang artinya selain interior paling lega, dia juga dapat baris ketiga, sehingga mobil ini satu-satunya yang 7-seater. Pastinya orang Indonesia suka. Ada roof rail, ada aksen chrome sampai ke bagian bawah, dan yang mewah lagi, di sini ada akses keyless entry yang kalau kita buka pintunya, langsung ada keluar electric deployable footstep yang membantu kalian naik pada saat malam hari. Lengkap dengan lampu yang memudahkan. Jadi mewah banget. Kalau kita tutup, dia akan otomatis retract sendiri. Nice. Nah, ke bagian spion, ini juga spionnya juga sudah ada blind spot warning di bagian sini,
Ada lampu seinnya, electric retract, auto adjustment, dan auto retract, dan juga ada kamera karena kamera yang sudah 540 derajat dengan transparent mode. Dengan emblem TGDI di bagian fendernya yang mengemphasis on surging power gitu ya. Nah, peleknya ini juga paling besar dari keluarga 328 karena dia ring 19 inci, two-tone polish model multispoke kayak gini dengan ukuran ban 235/50 R19. Safety depan belakang udah full disc brake semua. Yang standar kayak ABS, EBD, traction control sudah ada, bahkan dia udah ada hill descent control, dan juga ADAS-nya dia ada 12. Jadi secara teknologi udah canggih banget. Dan lanjut ke bagian fascia depan, memang di sini masih kental dengan nuansa Tigo family gitu ya, yang mukanya mirip macan gitu kan, tapi ini macan yang mewah dan powerful. Grillnya, mereka menyebutnya Matrix Diamond Grill, dan memang ini kayak ada unsur chrome yang berbentuk wajik gini ya. Ini mewah banget, termasuk emblem Chery-nya juga illuminated, jadi sudah LED dan menyala sehingga pas malam ini sangat-sangat distinct banget. Ke bagian bawah, bumpernya ada aksen chrome di bagian sini, dan juga ada 4 titik corner sensor di bagian depannya, serta ada aksen underguard di bagian bawahnya lagi. Dan untuk urusan safety, selain ada kamera depan di bagian sininya, dia juga punya millimeter wave radar di bawah untuk keperluan ADAS-ADASannya. Nah, lampunya sama seperti di belakang, jadi sudah Tigo LED teknologi, full LED dari mulai lampu DRL-nya yang keren seperti ini dengan lampu senja, lampu low beam high beam sudah by beam projector LED, dan juga ada scene sequential di bagian sininya. Tentunya lagi-lagi ada animasinya, pas kalian mendekat ke mobilnya dia bakal auto unlock, pas kalian menjauh dia bakal auto lock. Animasinya bakal segera bermain di sini. Dan di atas juga ada kamera untuk keperluan ADAS-ADASnya lagi. Jadi tampang dari si Chery 328 Pro Max ini menurut gua sih dia sudah menjadi yang paling dewasa dan juga berwibawa di antara mobil-mobil yang kita kompariskan kali ini. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. So begitu aja guys, eksterior dari si Chery 328 Pro Max all-wheel drive. Menurut gua desainnya tampil paling dewasa, berkarisma, dan juga sangat high-tech untuk sebuah SUV monocoque all-wheel drive. Tapi gimana soal Mazda CX-5 lu, Vin? Ada yang spesial nggak sih? Oh ini, walaupun si CX-5 ini udah dari tahun 2017, Ya. tapi dia makin modern. Oh makin? Oh iya, mengalami peremajaan. Oke. Ini adalah edisi khusus yang akan kita bahas isinya apa aja. CX-5 Kuro. Edisi Kuro ini adalah edisi yang spesial ya. Dimana Kuro dalam bahasa Jepang artinya adalah hitam. Dan dia di sini adalah edisi yang bisa dibilang edisi hitam. Kita dapat beberapa aksesoris claddingan hitam yang glossy seperti ini. Memang biasanya kalau hitam black edition itu kan mobilnya full hitam gitu ya. Kita nggak bisa milih warna lain. Tapi di sini kita bisa milih warna apapun. Even soul red-nya Mazda yang indah dan eksotis. Tentu saja semua fitur mobil modern semuanya sudah komplit. Antena sudah shark fin. Kita dapat head mount stop lamp di sini. Wipernya panjang. Jadi bisa membersihkan dengan lebih luas dan ada defogger gitu. Lampu belakang juga sudah pada LED seperti mobil modern. Dan mobil ini kan all-wheel drive. Si AWD, all-wheel drive di logonya sudah terpampang nyata. Kita juga mendapatkan 4 titik sensor di belakang ya. Tentu saja kewajiban mobil modern gitu ya. Kamera parkir di situ. Dan kita juga dapat 2 buah knalpot khasnya Mazda dari zaman CX-5 generasi pertama. Sampai sekarang itu masih dipertahankan. Ini adalah ciri khas Mazda sebagai mobil yang modern dan eksotis. Dan kita langsung lihat bagian sampingnya saja. Di mana bagian samping daripada si Mazda CX-5 ini tetap terlihat eksotis. Tapi untuk yang Kuro, kita mendapatkan di bagian cladding ini juga hitam glossy gitu ya. Dan ini kelihatan elegan, indah, dan cantik. Handle-nya ditarik seperti mobil modern. Spionnya juga hitam glossy, ini indah sekali. Tentu saja dia sudah ada blind spot monitoring di kaca lokasinya. Ada chrome yang memanjang sampai ke belakang di sini, tidak perlu semua dikromin biar elegan tapi tetap sporty. Dan lanjut ke bagian bannya. Nah, inilah dia menggunakan Toyo Proxes dengan ukuran 225/55 R19, peleknya 19 inci dengan rem cakram di keempat roda. Dia sudah lengkap ya semuanya, ABS, EBD, BA, airbagnya 6, semuanya full komplit, hill descent control, pokoknya semuanya sudah komplit. Dan ini dia bagian depannya yang tentu saja sangat Mazda, Kodo design. Tapi kalau buat Kuro ya, kita dapat di sini warnanya juga
black chrome gini. Ini sangat indah sekali, di bawahnya juga hitam glossy gitu ya. ADAS sudah ada dan komplit. Kita mendapatkan logo Mazda yang menggunakan mica seperti ini. Ini artinya apa? Sudah ada radar, adaptive cruise control, yang mereka sebutnya sebagai MRCC, Mazda Radar Cruise Control. Kita juga dapat stereo cam, lokasinya ada di sana. Jadi memang mobil ini sudah full modern, memenuhi kebutuhan hidup modern. Hebat sekali dan tetap saja kelihatan sangat eksotis, apalagi dibalut dengan warna soul red, merah yang indah ini. Dan tentu saja kalau kalian lihat merah, kalian tahu artinya apa? Merah itu racing. Ya, jadi memang si CX-5 Kuro ini makin terlihat eksotis walaupun usianya sudah tidak muda. Dia tetap aja gitu loh, kelihatan awet muda dan juga timeless desainnya. Seperti halnya tidak seperti mobil Jepang ya, malah lebih ke arah Eropa. Tapi sekarang kita tanya ke yang mobil Eropa aslinya. Nah, gimana desain eksterior dari si X3? Tentunya ini adalah sebuah SUV dari Eropa dan semenjak LCI tahun 2022 ada beberapa perubahan di mobil ini. Sekarang kita langsung bahas eksteriornya. Dimulai dari eksteriornya, bagian belakang dia sudah seperti ini, agak lebih membesar lagi LED-nya, dan kemudian juga ada xDrive 30i dan di bawah ada knalpot 2 yang memang bukan dummy. Ini knalpot asli dengan ada 6 titik sensor parkir yang tentunya sudah ada rear defogger juga dan ada kamera mundur. Kita langsung ke bagian samping. Di bagian roda ini depan dan belakang ini berbeda. Di depan memiliki 245 40 ring 20 dan juga di belakang dikasih ring 20 juga dengan balut P0 27540 ring 20 dengan seperti ini ya. Ada two tone color dan kemudian juga di sini ada list satin silver yang dari belakang sampai ke depan ini terus menyambung. Kemudian juga di atas ada roof rail berwarna satin silver juga. Dan kemudian juga dia diberikan ini handle pintunya dan di bawahnya ada lampunya yang ada welcoming light-nya dari sini. Dan juga tentunya di spion ada blind spot monitoring juga. Di bagian depan kidney grille-nya lebih besar dengan bumper M Sport yang lebih sporty dibanding yang pre-LCI tentunya. Tapi ini memang kalau misalnya masalah kidney grille yang membesar itu ada dua tipe orang, yang ada yang suka banget dan ada juga yang nggak suka. Dan kemudian juga di tengah ada kamera depan juga. Dan begitulah desain dari BMW X3 ini. Seperti terlihat di depan, ini adalah sebuah BMW banget dengan kidney grille yang besar. Ada yang suka dan ada juga yang enggak. Tapi berhubung karena ini adalah terakhir, kita langsung bahas interior aja yuk. Dimulai dari BMW X3. Masuk ke dalam interiornya. Yes, di interiornya langsung disuguhkan dengan desain dashboard yang Eropa banget, dan kemudian juga di sini suka ada ini ya, ada ambient light yang bisa diganti-ganti warnanya, dan kemudian juga ini ada AC ya. AC-nya sudah diberikan juga dual zone. Tentunya dual zone-nya bukan cuman temperaturnya aja, tapi arah semburannya pun bisa kiri kanan, bisa individual, kiri yang beda, kanan juga beda. Jadi kalau misalnya kanan hanya atas aja, di kiri bisa sama kakinya. Kemudian juga ini dibalutkan dengan setir yang enak banget dan dikasih trim M Sport. Jadi ini mobil bisa dibilang enak banget. Dan kemudian juga ini si kursinya juga semi bucket. Jadi kalau perjalanan jauh bisa dibilang masih cukup nyaman. Kemudian juga langsung ke depannya langsung disuguhkan dengan instrumen cluster yang full digital dan infotainmentnya 12,3 inch iDrive 7 yang dikasih speaker juga Harman Kardon. Jadi mobil ini bisa dibilang enak banget gitu ya. Si suaranya, speakernya juga Harman Kardon, jadi enak banget. Dan dia dikasih juga ada panoramic sunroof di atas hingga ke belakang. Bisa dibilang mobil ini Eropa banget pokoknya. Mantap. Eropa. Desain interiornya selalu seperti itu. Tapi bagaimana dengan Jepang yang selalu punya prinsip dasar desain mereka sendiri? Kita akan langsung bahas desainnya. Walaupun memang mobil ini sudah dari 2017, tapi dia jauh lebih modern juga. Dan kita akan langsung lihat interiornya. Berada di interior daripada Mazda CX-5 Kuro all-wheel drive. Karena dia adalah tipe Kuro, jadi tidak hanya di bagian eksterior yang spesial dengan beberapa bagian yang dihitamkan,
untuk biar lebih sporty, kita juga mendapatkan adanya beberapa aksen-aksen seperti karbon gitu ya, yang menggantikan aksen wood panel di model yang sebelumnya, yang normalnya gitu loh. Dan ini memang membuat dia jadi semakin sporty, walaupun memang orientasi interior daripada si X5 adalah elegan, luxury. Semuanya menggunakan jahitan asli, kulit yang halus, jok kulit, dan juga di bagian plafon sininya dengan pilarnya itu menggunakan material yang sama. Spion sudah otomatis, setirnya sudah tilt dan teleskopik. Jok dari dulu juga sudah elektrik, sekarang juga pastinya masih elektrik. Dan kita hanya tinggal menyalakan mobilnya saja. Kuncinya bentuknya seperti ini. Kunci Mazda yang modern, sama seperti ini gitu ya. Dan langsung bisa ditaruh di mana aja kuncinya, dan langsung nyalakan saja mobilnya. Langsung kelihatan speedometernya yang half TFT, half menggunakan jarum gitu ya. Kalau biasanya mobil-mobil zaman sekarang yang modern-modern semuanya sudah full TFT, di sininya tengahnya TFT, tapi nggak apa-apa karena masih tetap kelihatan sporty. Head unitnya jadi lebih besar gitu ya, layarnya lebih lebar, dan sudah ada Android Auto, Apple CarPlay gitu ya. AC-nya sudah dual zone, transmisinya, tuasnya di sini ya menggunakan tuas transmisi yang zaman sekarang udah banyak yang jenis-jenis elektronik. Di situ dia masih model klasik gitu ya. Mode berkendara, pengaturan head unit, MZD Connect-nya, rem parkir elektrik dengan auto hold gitu. Jadi memang kurang lebih sisanya seperti itu. Dan dia sayangnya tidak ada panoramic sunroof, hanya ada sunroof biasa. Kita juga dapat AC belakang, kita dapat armrest dengan cup holder, sama seperti di generasi sebelumnya. Pattern joknya juga mirip, cuma memang warnanya aja jadi warna hitam gitu kalau dibandingin dengan generasi sebelumnya. Bagasinya tentu saja sudah power back door. Di bawahnya ada ban serep. Ya, si X5 adalah mobil 2 baris, jadi tentu saja tidak ada baris ketiga di belakang. Kapasitas bagasinya cukup memadai kalau untuk kebutuhan orang-orang modern, misalnya bawa barang ke airport atau bahkan dibawa mudik sekalipun masih bisa. Oke, diakui yang ujung bolehlah Eropa beneran, yang tengah Jepangan mencoba menjadi Eropa. Tapi kalau bicara soal Eropa, mobil yang satu ini, Chery Tiggo 8 Pro Max all-wheel drive, kan dibangun di atas platform T1X yang memang itu platform yang dipakai oleh JLR alias Jaguar Land Rover. Jadi punya darah Eropa beneran. So kayak apa sih interiornya? Yuk kita cek bagian dalam. Oke, lanjut bahas soal interior dari Chery Tiggo 8 Pro Max all-wheel drive. Pas buka pintunya, gue pengen emphasis lagi kalau dia satu-satunya di antara komparasi ini yang punya electric deployable footstep gitu ya. Jadi naiknya cukup mudah, dan ini footstep kuat. Gue bisa berdiri di sini tanpa masalah, yang artinya rata-rata orang Indo pasti bisa dibopang sama dia gitu. So, itu guys rasa duduk di interior depan dari Chery Tiggo 8 Pro Max. Nah, pertama-tama kalau kita bahas soal kuncinya, dia kuncinya seperti ini. Jadi udah lengkap, lock, unlock untuk buka power tailgate, dan ada remote engine start. Jadi bisa nyalain langsung dari luar mobilnya. Termasuk dia pun udah ada walk-in dan walk-away lock. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu pegang kunci atau pencet apa-apa lagi gitu ya. Nah, untuk nyalain mobilnya, sudah engine start button di bagian sebelah sini. Interiornya, dashboardnya terasa sangat premium dengan aksen wood panel di bagian sini. Soft touch yang berlimpah dari bagian sini sampai bagian atas, sampai bagian door trim, sampai bagian bawah door trim, sampai center console. Ini sudah soft touch semuanya, jadi udah terasa sangat mewah. Dan selain ada ambient light yang menghiasi pas malam hari, di sini juga ada layar infotainment 24,6 inci intelligent dual screen. Iya, jadi dia freestanding langsung menyambung dari bagian infotainment hingga bagian speedometernya. Udah dilengkapi Android Auto dan Apple CarPlay, dan juga sudah dilengkapi dengan kamera, yang dimana kameranya sudah 540 derajat dengan transparent mode. Bisa lihat di sini. Ini stitchingnya bagus ya. Ini di sini Alex lagi buka pintu, makanya agak meleot. Tapi ini udah nice banget. Jadi bisa lebih menambah keamanan dari mobil ini. Nah, ke bagian bawah AC sudah dual zone. Selain itu, dia juga sudah ada wireless charger di bagian sini, 2 buah cup holder, electric shifter yang terasa sangat mewah, dan driving mode yang total driving mode-nya itu ada banyak. Nah, electric parking brake, ke joknya juga modelnya diamond kilted ala kabin bisnis kelas seperti ini dengan emboss Tiggo, dan juga ada
headrest yang bisa ditekuk seperti ini, jadi sangat mengikuti kontur kepala kalian. Joknya ini pun sudah full electric dengan ventilated seats di bagian depan dan juga heated seats, sehingga punggung dan bokong kalian bisa adem ataupun bisa hangat pada saat jika dibutuhkan. Nah, ke bagian setirnya flat bottom design sudah lengkap dengan audio steering switch dan juga ADAS control, yang ADAS-nya ada 12, airbag-nya juga ada 10, termasuk ada driver monitoring system yang juga membaca muka kalian pada saat di jalan. Setirnya sendiri sudah bisa tilt dan teleskopik, jadi udah lengkap. Dan juga speedometernya sudah lengkap, displaynya, temanya bisa diganti-ganti, dan sampai display ADAS-nya pun sudah ada semua. Headlamp udah auto, wiper udah auto, kaca tengah udah auto dimming, dan semua lampu interior sudah full LED, sampai bahkan ke bagian sininya sudah LED juga. Dan di atas tentunya kalian dapat panoramic roof yang besar sampai ke baris kedua, dan ini panoramiknya bisa dibuka, gak hanya buat display aja, seperti itu. Dan untuk dari segi sound system di dalam mobil ini tentunya juga sudah premium sound dari Sony dengan 10 speaker. Sampai ke bagian tengah sini ada speaker, di bagian samping sini ada speaker, sampai ke baris kedua speakernya juga banyak, jadi performa audionya juga sudah sangat baik. Dan kalau bahas baris kedua, kalian bisa lihat ini jok posisi mengemudi gue tingginya 170 cm, kalian bisa lihat untuk legroom dan headroom juga masih sangat lega. Untuk posisi jok baris ketiga juga gue masih bisa muat tanpa masalah gitu ya. Jadi untuk orang dewasa masih bisa duduk di baris ketiga. Dan untuk bagasi, kalau seandainya jok baris ketiga ditinggikan, itu masih ada ruangan bagasi untuk menaruh belanjaan yang tidak terlalu besar. Tapi kalau kalian turunkan, bagasinya langsung menjadi salah satu yang paling besar di kelasnya. Jadi secara overall, interior dari Chery Tiggo 8 Pro Max ini sudah menawarkan experience kabin yang sangat-sangat business class banget. Kalian mau mengemudi, fun to drive, penuh dengan teknologi, tapi kalau kalian pengen disupirin dan duduk di baris kedua, itu juga sangat nikmat sekali. Yes! Nah, Autojax udah melihatkan kemewahan dan teknologi dari interior Chery Tiggo 8 Pro Max ini. Dia mewah, lega, baris keduanya menjadi yang paling nyaman di sini. Dan pastinya punya baris ketiga yang kalian berdua nggak punya, yang artinya bisa ngangkat orang jauh lebih banyak. Baris ketiga memang sering dipakai, tapi yang penting nuansa interior itu harus nyaman, elegan seperti ini, gitu kan? Si CX-5 itu selalu elegan, gitu. Elegan. Bicara tentang elegan, tentunya ini SUV Eropa, bro. Pastinya sudah elegan. Tapi tidak ada artinya elegan kalau pas dibawa itu gak enak. Makanya mobil itu harus kita test drive. Oh, betul, setuju. Jadi harus kita coba masing-masing. Performa kalian gimana? Kalau gue sih pede ya. Kalau lo? Oh, gue cukup pede kok. Hey, NA itu nuansanya selalu beda. NA itu artinya lebih pelan dari turbo. Dan kalau bicara soal turbo, kita berdua setupnya mirip nih. 2000 cc turbo all wheel drive. Jadi kayak gimana sih? Yuk, mendingan langsung aja kita gas coba yuk. Yuk, kita coba. Go. Oke, lanjut ke rasa berkendara dari Chery Tiggo 8 Pro Max All-Wheel Drive. Sebagai varian flagship dari Chery Tiggo 8 series, tentunya secara tenaga dan performa, dia juga yang paling impresif, iya. Bicara soal spek and tech, mobil ini ditenagai dengan mesin 2000 cc turbo GDI bertenaga 250 PS dengan torsi 390 Nm. Gede tuh, tenaganya cuma selisih 2 PS dengan BMW X3. Dan tenaga tersebut disalurkan ke 4 rodanya karena penggeraknya all-wheel drive dengan transmisi DCT 7 percepatan. Iya, jadi transmisinya juga sigap. Tapi tenang, walaupun ini dual clutch, pasti orang udah pada, wah dual clutch, ringkih apa. Ini wet clutch, jadi aman untuk dipakai di negara tropis atau panas seperti Indonesia. Nah, kalau bicara soal performa, mobil ini juga sangat impresif. Apalagi kan dia dimensinya yang paling besar di antara ketiga mobil kali ini ya. 0-100 itu bisa dicapai hanya dalam 8 detik pas aja. Iya, 8 detik. Yang artinya dia jauh lebih kencang dibandingkan Mazda CX-5 all-wheel drive yang dipakai oleh Alvin gitu ya.
Nah, kemudian kalau kita lanjut bahas soal handlingnya, ini sendiri juga mulai dari respon setirnya yang masih ada beratnya gitu ya. Jadi kita masih cukup pede untuk membawa mobil ini manuver dalam kecepatan tinggi. Tapi pada saat kalian di kota, dia bisa jadi ringan sehingga memudahkan para pengendaranya. Drive mode mobil ini juga banyak ya, karena drive mode dia totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari normal mode, sport mode, eco mode, sampai ke mode-mode untuk jalanan yang gak rata seperti ada snow mode, muddy mode, dan off-road mode. Iya, karena kan ini all-wheel drive, jadi masih bisa kalian ajak ke tempat-tempat light off-road gitu ya. Seperti itu. Dan bicara soal kenyamanan, dia juga paripurna karena dia dilengkapi dengan 4-wheel independent suspension, yang artinya secara artikulasi, secara handling jalan-jalan yang tidak rata seperti sekarang ini, dia sangat composed, membuat kabinnya terasa nyaman dan empuk saat dibutuhkan, tapi tetap sharp pada saat mobil ini ingin bermanuver. Memang secara setup kaki-kaki dia lebih stiff dibandingkan rata-rata mobil Asia, lebih seperti mobil Eropa gitu ya. Peredaman kaca sudah double glass ya, yang bikin dia sangat hening. Jadi dari wind noise sampai road noise juga teredam dengan baik. Ditambah dengan fitur-fitur pemanja yang berorientasi teknologi seperti adanya ADAS yang berjumlah 12, mulai dari yang simple seperti forward collision warning sampai auto braking, sampai ke adaptive cruise control, lengkap dengan traffic jam assist dan lane keeping assist, bikin mobil ini juga terasa memudahkan dan nikmat pada saat kalian bawa ke luar kota, seperti pada saat kita bawa ke Bandung saat ini. Dan fitur penunjang tadi gue udah jelasin, dia udah ada ventilated seats, posisi mengemudinya bisa dibikin tinggi tapi bisa dibikin cukup rendah sehingga masih nyaman untuk orang yang biasa bawa sedan sehari-hari gitu ya. Nggak kayak yang sengaja ditinggiin kayak kalian naik SUV leather frame gitu. Ini masih mau tinggi bisa, mau nggak bisa. Dan visibilitas pun enak, sampai ke belakang cukup besar. Ada pendukung seperti kamera 360 dan blind spot warning system di kacanya, memudahkan para pengguna mobil ini pada saat lagi jalan di kemacetan atau di jalan-jalan sempit. Secara tenaga, secara kemewahan, secara safety, dan secara teknologi, Chery Tiggo 8 Pro Max ini sudah menawarkan value yang luar biasa. Dan dia juga menjadi satu-satunya di antara 3 mobil yang dikomparasi kali ini yang punya live display ADAS langsung di bagian speedometer sininya. Jadi dia bisa memantau secara live obstacle yang ada di sekitar kalian. Mau itu motor, mobil, sampai truk, itu kebaca langsung di sini. Sampai orang nyebrang pun kebaca di sini gitu ya. Jadi memang high tech banget mobil ini. Dan sistem all wheel drive-nya gak hanya terpakai pada saat kalian lagi off-road ringan gitu ya, tapi juga untuk stabilitasnya, karena manuver di kecepatan tinggi dengan mobil ini terasa jauh lebih stabil berkat adanya sistem all wheel drive tersebut. Yes, bantingan ala Eropa yang stiff, tapi secara peredaman ke kabin itu tetap sangat baik, dan secara kenyamanan kabin juga sangat tidak terkorbankan. Konsumsi BBM juga tercatat masih masuk akal, karena kita udah bawa mobil ini dari dalam kota sampai ke luar kota, all the way sampai ke Bandung juga. Nah, untuk konsumsi dalam kota kita mencatat 9 km per liter, dan untuk luar kota kita bisa sampai 12,5 km per liter. Itu di mode normal. Kalau kita di mode eco dan nyetirnya kita eco driving gitu ya, bahkan kemarin kita bisa mencatat sampai 14 km per liter pada saat kita di tol OTW balik ke Jakarta. Jadi kalau ada yang bilang, wah pasti boros banget tuh 2000 cc turbo gitu ya, well, dibilang boros banget juga enggak. Memang nggak bisa dibilang irit banget, tapi yang kalian keluarkan untuk bensinnya itu udah lebih dari setara dibandingkan performa dan keasikan dan kenyamanan berkendara yang kalian dapat dari mobil ini. Jadi value for money-nya
menurut gua sih, untuk angka 600 juta rupiah, dia sulit dikalahkan. Berada di balik kemudi Mazda CX-5 Kuro all-wheel drive. Yang paling kerasa pertama adalah nuansa rasa setirnya. Tentu saja ini adalah sebuah Mazda, front wheel drive adalah yang utama. Jadi kalau misalnya kita coba ya, setirnya itu dia akan langsung nurut. Kita belokin dikit, dia akan nurut. Kita belokin dikit, dia akan nurut. Mesinnya sendiri 2500 cc 4 silinder, tidak menggunakan turbo, masih natural gitu, naturally aspirated dengan tenaga 188 horsepower dan torsinya yang juga cukup besar 225 Nm gitu ya. Ini adalah mobil yang benar-benar punya tenaga yang natural. Karena mesinnya yang natural tanpa turbo, tentu dia memiliki figur akselerasi yang wajar untuk mesin 2500 cc all-wheel drive. 0 ke 100 ditempuh dalam waktu 9 detikan. Dan kalau all-wheel drive-nya gimana? All-wheel drive-nya itu dia akan meningkatkan grip terhadap jalannya. Dia juga memiliki 3 mode berkendara yang bisa diatur langsung dari MI Drive yang ada di samping tuas transmisi. Ada mode normal seperti yang kalau kita lagi mencoba sekarang, normal-normal saja gitu ya. Ada mode sport biar lebih beringas. Ada juga mode off-road. Ya, kita tahu diri ini adalah SUV crossover monocoque yang tentu saja tidak akan digunakan untuk off-road. Tapi mobil ini dengan sistem all-wheel drive-nya, setidaknya kalau untuk melewati medan jalan yang agak-agak acak-adut gitu ya, itu memungkinkan. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ADAS yang lebih canggih. iActive Sense-nya beda dari iActive Sense yang sudah lama dikeluarkan Mazda. Dia sudah memiliki Adaptive Cruise Control dan juga Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, Blind Spot Monitoring sudah ada. Handling mobil ini sekali lagi juara. Ini adalah hal yang paling bisa ditonjolkan daripada si CX-5 Kuro all-wheel drive ini. Tapi memang sekali lagi ini adalah Mazda, dia bukan mobil yang empuk, tapi juga tidak keras-keras amat. Kalau dibandingkan dengan pendahulunya si CX-5 yang generasi pertama, itu mobil keras banget. Tapi kalau di sini ini masih jauh lebih nyaman, tapi tetap fun to drive. Dan kita juga dikelilingi dengan interior yang nyaman dan mewah. Jadi mata kita dimanjakan dengan kemewahan juga. Semua itu tetap elegan, beradab, dan mantap. Yes, kita bahas tentang driving experience si BMW X330i xDrive M Sport LCI. Dari mulai performanya dulu mungkin ya. Dari performanya dulu, kita punya mobil ini 2000 cc twin turbo inline 4 yang menghasilkan tenaga 252 horsepower dengan torsi 350 Nm yang dikawinkan dengan 8 percepatan steptronic dengan kecepatan maksimum hingga 240 km per jam dan punya akselerasi yang bisa dibilang cukup buas. 0 ke 100 hanya memakan 6,6 detik saja untuk mobil ini. Bisa dibilang memang mobil ini akselerasinya cukup buas ya. Dan kalau misalnya bilang handlingnya, dari mulai setirnya sendiri enak digenggam karena dia memiliki kulit yang bisa dibilang mini premium dan juga tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat juga. Ini cukup banget, pas banget. Ini adalah sebuah setir yang enak. Kemudian juga di kaki-kakinya sendiri untuk kenyamanannya, ini mobil bisa dibilang juga agak stiff ya untuk mobil ini, namun tidak terlalu keras ya seperti yang nggak ada suspensi yang nggak. Ini tetap stiff tapi masih bisa dibilang tolerir lah, masih enak untuk dipakai sehari-hari untuk jalan-jalan yang kurang baik, ada lubang, mungkin ada juga polisi tidur, ini masih tetap enak mobilnya. Dan kemudian juga kalau misalnya bilang visibilitas, ini visibilitasnya juga bisa dibilang cukup, bukan cukup lagi, ini sangat baik. Blind spotnya sangat kecil dan dibantu juga dengan blind spot monitoring. Jadi mobil ini udah sangat amat nyaman untuk dikendarai. Dan kemudian juga kalau bicara tentang mengemudi, pastinya kita harus berbicara dengan belakang juga dong, ada baris keduanya dong. Nah, tinggi gue 170 cm, untuk ideal gue seperti ini mengemudi, dan gue duduk di belakang itu masih dapat legroom 9 jari dan headroomnya juga masih dapat 5 jari. Jadi bisa dibilang ini mobil cukup luas dan bagasinya juga punya kapasitas sekitar 550 liter
Dan kalau direbahkan seluruhnya, dapat bagasinya sampai 1.600 liter. Ini cukup besar. Nah, tadi kan bahas soal performa di atas kertasnya sudah. Sekarang saatnya kita coba drag race kecil-kecilan supaya tahu yang mana sih yang off the line-nya paling mantap. Yuk, kita mulai. 3, 2, 1, go! Yes, kaget dengan hasilnya? Kami juga. Namun, kami biarkan netizen yang menilai sendiri gimana soal lonjakan performa dari nolnya. Ini no cut, no edit, no drama. Yaks. Oke. So, guys, kita sudah membahas ketiga SUV all-wheel drive monocoque yang sangat premium ini. Memang, setelah kita coba mulai dari eksterior, interior, dan rasa berkendaranya, ini punya keunikan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau kita pengen simpulin satu-satu, kita mulai dari yang paling ujung loh. Eksteriornya gimana, Kai? Untuk eksterior dan interiornya tentunya ini BMW banget. Eksterior kidney grillnya besar seperti ini dan interiornya khas BMW banget dengan interior yang wangi. Driving experience-nya tentu sheer driving pleasure khasnya BMW dengan OTR Jakarta 1,4 miliaran rupiah. Dengan harga seperti itu, Eropa tetaplah Eropa ya. Tapi dengan harga yang bisa setengah kurang bisa mendapatkan keeleganitas dan eksotisme daripada Mazda. Kita bisa lihat ya, eksteriornya masih modern. Interiornya paling elegan di antara Jepangan lainnya. Driving, Jinba Itai. Filosofi Mazda benar-benar diterapkan di sini. Fun to drive, of course. Dengan harga 689 juta on the road Jakarta. Jinba Itai. Yeah. Rasa seperti menunggangi kuda. Kalau gue beli mobil sih, gue nyarinya yang nyaman, bukan seperti naik kuda. Dan kalau bicara soal kenyamanan, tentunya Chery 38 Pro Max ini menjadi yang paling nyaman di antara mobil yang kita komparasikan kali ini. Eksteriornya dia yang paling berkarisma, besar karena secara bodi juga dia yang paling besar di antara ketiga mobil di sini. Interiornya dapat baris ketiga, yang artinya kalian bisa bawa orang lebih banyak dibanding kedua mobil yang kita komparasikan juga kali ini. Itu formula yang sangat Indonesia banget. Dan soal rasa berkendaranya, dia juga fokus di kenyamanan, namun tetap soal performa, dia tetap masih lebih kencang dibandingkan Mazda CX-5 all-wheel drive. Walaupun memang tidak sekencang BMW X3, tapi harganya kan paling terjangkau di antara mobil-mobil yang ada di sini. Kalian bisa bawa pulang dengan harga 628.500.000. Ya, on the road Jakarta. Iya, 600 kecil aja. Jadi gimana menurut kalian mengenai komparasi dari ketiga SUV yang kita lakukan kali ini? Kalian tim yang mana? Apakah kalian tim BMW X3 atau Mazda CX-5 atau Chery 38 Pro Max? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan pastinya untuk review kali ini kita pengen kasih special thank you juga. Mulai dari yang paling ujung, Kai, Untuk BMW Tunas Bandung, untuk Mazda Asia Afrika Bandung, dan juga untuk Chery Motor Indonesia yang masing-masing semua sudah berjasa dalam menyediakan unit untuk kita review dan kita komparasikan kali ini. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa check out social media dari masing-masing pihak dari BMW Tunas Bandung, Mazda Asia Afrika Bandung, dan juga sosial media Chery Motor Indonesia. Seperti itu. So, thank you banget bagi kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian suka, kami juga subscribe ke channel kami Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk channel kami dan kelas review sebelah sini. Supaya up to date dengan informasi terbaru dan komparasi menarik lainnya seperti yang kita lakukan kali ini. So, seperti yang tadi, tim yang mana? Komen di bawah. Apakah kalian tim BMW X3, Mazda CX-5, dan Chery 38 Pro Max? Dan kasih tahu alasannya. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and bye.